Halo teman-teman, kenalin nama aku Arli Tania Putri. Di sini aku akan menjelaskan tentang dagu sibu obat. Apa sih dagu sibu obat? Jadi, dagu sibu obat merupakan salah satu promosi kesehatan dari Kementerian Kesehatan yang menjelaskan bagaimana sih cara untuk mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan membuang obat dengan baik dan benar. Penasaran kan? Yuk kita kupas satu-satu. Yang pertama, yaitu dapatkan obat di tempat yang benar. Jadi, tempat yang paling benar untuk mendapatkan obat adalah di apotik. Nah, kalau misal rumah kalian jauh dari apotik, maka kalian bisa membelinya di warung ya. Namun, ketika membeli di warung, hanya boleh untuk obat-obatan logo hijau, yaitu obat bebas, dan logo warna biru untuk obat bebas terbatas. Untuk obat-obatan keras dengan logo warna merah atau K, dan obat narkotika, maka harus dibeli di apotik ya. Jangan beli di warung, supaya kalian tidak salah untuk mendapatkan obat. Dan ketika kalian mendapatkan obat, maka pastikan kadaluarsanya belum terlampaui ya. Dan obat itu masih dalam keadaan tersegel dan masih dalam keadaan baik, oke? Yang kedua, yaitu gunakan obat dengan tepat. Bagaimana sih cara menggunakan obat dengan tepat? Pastikan teman-teman sebelum menggunakan obat, baca petunjuk pemakaian di balik kemasan ya. Atau kalau kalian ragu, kalian dapat menanyakan langsung ke apoteker bagaimana cara menggunakan obat dengan baik dan benar. Nah, yang menjadi catatan penting di balik menggunakan obat yaitu adalah BUD atau Beyond Use Date, yaitu adalah penggunaan obat setelah kemasan dibuka. Jadi, ketika kemasan dibuka itu, masa kadaluarsa sudah tidak terpakai lagi ya. Yang terpakai itu adalah BUD. Nah, untuk obat-obatan seperti sirup, maka BUD-nya adalah 14 hari. Jadi, ketika teman-teman membuka hari ini, maka obat sirup itu baik digunakan sampai 14 hari ke depan. Nah, kalau untuk obat-obatan seperti tetes mata, kemudian tetes telinga, maka obat tersebut apabila dibuka hari ini, maka akan dapat dalam keadaan baik itu selama 30 hari ke depan. Gitu. Jadi, setelah 30 hari ke depan, lebih baik teman-teman tidak menggunakan obat tersebut lagi ya. Oke? Yang ketiga, yaitu simpan obat dengan tepat. Tujuan dari penyimpanan obat yang tepat ini adalah supaya kita dapat menjaga kestabilan dan kondisi dari obat yang akan kita minum. Pasti kita nggak mau kan ya kalau kita meminum obat yang rusak. Jadi kita harus menyimpan obat dengan tepat ya. Nah, obat ini harus disimpan dengan cara yaitu dijauhkan dari sinar matahari, jangkauan anak-anak, dan kita kadang masih sering salah ya. Obat-obatan itu tidak semua baik disimpan di dalam kulkas. Nah, yang paling penting kita bisa membaca petunjuk penyimpanan di balik kemasan ya. Atau kalian bisa menyimpannya di kotak obat aja, itu lebih aman. Nah, kalau kalian masih ragu bagaimana menyimpan obat dengan tepat, kalian bisa langsung tanyakan ke apoteker kalian ya ketika membeli obat, oke? Yang keempat, yaitu membuang obat pada tempatnya. Kita ketika membuang obat adalah obat yang sudah rusak ataupun kadaluarsa. Obat rusak itu ditandai kalau seperti tablet adalah obatnya sudah lembab, kemudian sudah bagiannya sudah ada yang rusak ataupun hancur, kemudian warnanya berubah atau timbul rasa bau yang berbeda dari yang sebelumnya. Nah, ketika kita membuang obat, pastikan kita menggunakan masker dan sarung tangan ya untuk melindungi diri kita dari obat tersebut apabila terdapat bahan-bahan yang mungkin berbahaya untuk kita ketika obat sudah rusak. Nah, prinsip dalam membuang obat adalah kita harus menghilangkan semua identitas dari obat tersebut, dan saat kita membuang obat, pastikan obat itu tidak mencemari lingkungan ya. Tujuannya ketika kita menghapus semua identitas obat itu adalah agar tidak disalahgunakan oleh orang lain. Nah, cara membuang obat yang pertama adalah untuk obat padat, contohnya tablet ataupun kapsul, itu adalah dengan cara kita menggerusnya terlebih dahulu atau menghancurkannya terlebih dahulu dengan batu. Kemudian kita bisa menyampurnya dengan tanah ataupun dengan air, lalu kita masukkan ke dalam plastik dan kita buang di tempat sampah. Kalau untuk obat-obatan yang di dalam blister atau di dalam strip itu kayak flek-flekan, maka kita bisa mengeluarkan obatnya terlebih dahulu, kemudian kita gerus, kita campur dengan air atau tanah, lalu kita masukkan plastik dan kita buang ke tempat sampah. Itu ya kalau untuk obat padat. Nah, yang kedua, untuk obat semi padat seperti salep ataupun bahan lainnya yang krim-krim seperti itu, maka kita bisa mengeluarkan isinya terlebih dahulu ke tempat sampah atau ke tanah terlebih dahulu, kita campur, lalu kita gunting-gunting badan dari obat tersebut supaya itu tidak disalahgunakan oleh orang lain juga. Nah, yang terakhir itu adalah obat cair seperti sirup, emulsi, atau suspensi.
maka kita bisa membuangnya ke saluran pembuangan langsung. Lalu botolnya kita bisa buang ke tempat sampah. Namun khusus untuk obat-obatan seperti sirup antibiotik ataupun antivirus, maka isi dari obat tersebut bisa kita beri air terlebih dahulu supaya penuh, lalu kita buang ke tempat sampah. Nah, jangan lupa ketika kita akan membuangnya ke tempat sampah, wadah-wadah dari obat tersebut kita harus hapus identitasnya, seperti nama obatnya, kemudian isi dari obatnya apa, dengan spidol atau kita bisa sobek label kemasannya, seperti itu. Oke, sekian penjelasan Dagu Sibu Obat dari aku. Semoga informasinya bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan semoga kita sama-sama bisa menerapkan bagaimana cara mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan membuang obat dengan baik dan benar ya, supaya kita sama-sama bisa mendapatkan manfaat dari obat tersebut, dan tentunya obat tersebut tidak mencemari lingkungan juga. Oke, bye-bye, see you on next my video, dadah!